Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hari ini akan kedatangan tamu penting, Mas Marco Kusuma Wijaya, seorang urbanis, seorang ahli perkotaan yang terus-menerus mengikuti, menuliskan, mendokumentasikan, tapi juga jadi pelaku bagaimana menata kota dengan baik. Saya pertama kali bertemu di Aceh ketika beliau aktif sebagai salah satu penggerak Urban Pur Konsorsium membantu masyarakat Aceh, dan pada waktu Pak Anies jadi gubernur terpilih, kami bersama-sama dalam tim sinkronisasi, dan setelah itu kami bersahabat, sering diskusi, dan ini 3 buku tebal ini akan jadi contekan yang penting bagi siapapun yang punya aspirasi memimpin Jakarta. Jauh banget nih rasanya ke sini. Buset. Kayak keluar kota ya, kayak keluar kota. Udah hadir di sini. Jadi kita pengen ngobrolin soal rumah nih. Soal rumah. Ya, saya kebetulan masuk ke sini 2011. 2011 pun sudah dapat di pinggiran. Dan saya bayangkan apalagi yang di tengah. Yang di pinggir saja itu mengalami kenaikan harga luar biasa gitu. Saya masuk 2011, sekarang sudah harganya sudah hampir 7 kali lipat dari ketika saya masuk. Saya bayangkan yang di tengah bagaimana, dan 20 kali lipat. Mungkin ya sudah begitu ya. Itu artinya anak-anak muda sekarang makin sulit, makin tidak affordable istilahnya, tidak terbeli. Anak-anak saya kan mulai satu persatu nyicil rumah segala macam ya, dan mereka untuk uang muka saja sudah sangat berat. Jadi harus dibantu orang tuanya gitu ya. Ya alhamdulillah kita masih. Jadi saya pengen nanya nih ke Mas Marco sebagai seorang urbanis ya. Bagaimana tuh menghadapi situasi ini? Bagaimana anak-anak muda bisa memperoleh rumah pada waktunya? Karena bagi anak muda itu dilema tuh. Mau tinggal di kota, pasti income-nya terbatas dan habis untuk sewa rumah atau beli rumah. Mau tinggal di luar kota, tua di jalan, habis untuk transportasi. Tapi juga yang juga mungkin pengen saya dengar adalah di tengah sana itu kan di samping memang harganya makin terjangkau daerah tertentu, tapi juga kekumuhannya juga terjadi di mana-mana. Kata para ahli, rasionya itu sampai 22%. Jadi setiap 5 rumah itu satu dalam kategori kumuh. Nah ini menghadapi gini, bagaimana tuh? Sambil ini saya mau nanya nih, apa kabar tur bukunya? Kan lagi keliling-keliling kota katanya. Ya, saya harus ke Jogja itu besok lusa, karena ada book talk, bincang buku di Pekan Buku Magelang ya, teman-teman bikin buku Magelang akan bahas buku ini juga. Tapi pertanyaan Bapak itu luas sekali. Saya siap mendengar dengan luas juga gitu. Saya harus berpikirnya panjang. Tapi Bapak tadi menyinggung beberapa hal yang memang harus diuraikan dalam kategori yang berbeda. Satu, persoalannya memang suburbanisasi. Jadi Bapak ke pinggir kota gitu. Memang berjalan seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dahsyat di dalam kota. Yang kita sebut justru penipisan di dalam kota. Orang-orang terusir keluar. Di luar harganya naik juga. Jadi sebetulnya yang paling untung adalah pebisnis bidang tanah dan bangunan. Karena harganya di pusat, mereka bilang ini lebih tepat buat nilai-nilai yang lebih tinggi, bikin mall, bikin kantor, komersial. Anda kan tersingkir. Ya kami sediakan kok rumah di suburbs itu. Tapi kemudian kan kita tidak mengikutinya atau menyertainya dengan sistem angkutan umum yang baik dan sebagainya. Yang membuatnya menjadi lebih buruk. Karena orang tinggal di pinggir kota, kalau mau kerjanya tetap di pusat kan menjadi terlalu mahal. Gitu. Yang di tengah ditinggalkan, mereka bermukim di lingkungan di luar,
yang juga sekarang tidak murah lagi gitu. Apa ini yang disebut sebagai gejala? Jadi kota seperti donat, tengahnya kosong, pinggirnya padat. Kalau malam hari ya. Itu yang maksud gitu ya? Ya. Jadi gejala donat itu sebetulnya muncul kalau nggak salah dari Chicago School, dari para sosiolog yang melihat gejala itu udah lama itu. Udah tahun 60 mereka melihat itu. Cuman kita merasa tidak terlalu berarti. Pada tahun 80-an, 90-an masih ada perumahan di tengah kota gitu. Ada Tanah Abang, ada Menteng, ada kampung-kampung di antaranya. Tapi juga mereka terjepit sekarang gitu. Nah, kembali ke poin tadi, soal bagaimana anak muda, kemudian kampung-kampung kumuh bagaimana dikonsolidasikan, itu apa yang bisa dipikirkan sebagai ahli perkotaan? Saya mungkin punya cuman ide terbatas, ada banyak hal harus dilakukan, tapi menurut saya nomor satu, kalau kita bicara apa yang harus dilakukan pemerintah, nanti saya mau tanya Bapak juga nih, karena Bapak lebih berpengalaman kan, bukan lebih lah, saya sama sekali tidak punya pengalaman, Bapak punya pengalaman di bidang lain, tapi di bidang lain. Eksekusi dari segi pemerintah gitu, karena Bapak berpengalaman sebagai menteri, sebagai dirut beberapa BUMD, dan seterusnya ya. Menurut saya prioritas kita harus membangun stok cadangan perumahan sosial. Perumahan sosial secara ringkasnya adalah suatu cadangan perumahan yang tidak dilepas ke pasar bebas. Jumlahnya sudah pasti akan terbatas sesuai dengan kemampuan kita, tetapi dia bisa, kalau kita konsisten melakukan pemupukan, kan bertambah terus. Tapi dia punya fungsi kedua, dia tidak bisa mengurangi inflasi, tapi bisa mengerem inflasi di pasar bebas gitu. Karena kan pasar bebas akan punya saingan. Loh, itu ada perumahan yang kualitasnya cukup baik, dan yang tidak mampu bisa ke situ dan harganya rendah. Jadi ini sebenarnya perintah undang-undang, Pak. Nah, ini kaitannya dengan Tapera ini ya. Undang-undang perumahan kita itu sudah menyebut perumahan sebagai kebutuhan dasar, yang dalam bahasa PBB sebetulnya adalah hak asasi. Bagian dari hak asasi. Yes. Dan kita sudah meratifikasi, kita sudah punya undang-undang yang meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak ekonomi sosial budaya, yang di dalamnya ada perumahan. Jadi perumahan adalah hak asasi manusia. Gitu. Undang-undang perumahan kita sudah menyebut sangat jelas bahwa barang siapa yang menerima rumah yang telah dibangun dengan subsidi negara, tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Harus dijual lagi kepada negara melalui badan pelaksana yang harusnya dibentuk. Gitu. Kemudian disebutkan minimal 5 tahun baru boleh dilepas, tapi pun itu dilepas kepada badan. Kan gagasannya sederhana. Anda dapat itu karena uang negara loh, masa Anda jadikan kekayaan pribadi. Analogi yang saya selalu pakai adalah angkutan umum. Kan pemerintah tidak mensubsidi orang beli kendaraan pribadi kecuali mobil listrik, itu juga salah menurut saya. Mestinya mobil listrik tapi angkutan umum gitu loh. Tapi pemerintah membangun sistem angkutan umum yang semua orang boleh pakai, yang perlu ya, yang nggak perlu ya silahkan jangan komplain gitu. Nah, perumahan sosial kira-kira begitu prinsipnya, dan itu sesuai dengan undang-undang. Tapera salahnya adalah karena Tapera hanya memupuk uang, tapi kalau tidak ada badan pelaksana yang diperintahkan undang-undang ini kan berarti akan dilepas ke pasar. Dilepas ke pasar tidak akan berfungsi mengerem inflasi dan akan naik terus malah. Karena pasar akan menyerap, wah ini ada dana nih. Dana itu kan tentu berarti meningkatkan sebenarnya kalau tidak dikendali. Jadi satu itu, cadangan perumahan sosial harus dipupuk. Cadangan perumahan, kemudian juga penyeimbang penjaga stabilitas harga, tidak melompat-lompat ya. Yang berikutnya tentu saja kita harus mengupayakan tata ruang yang menyeimbangkan hunian di dalam kota dengan di pinggir kota. Ini argumennya juga soal lingkungan ya, bahwa sebetulnya kita harus mengurangi mobilitas, itu kunci pertama. Kalau tidak bisa mengurangi, lakukanlah mobilitas itu dengan angkutan umum sehingga emisi per kapita menurun. Gitu. Saya kira hal-hal begitu. Lalu secara teknis bagaimana melakukannya? Tentu
masalah tanah paling penting. Tapi pemerintah punya banyak tanah, nanti saya mau tanya Bapak, gimana caranya kita menggunakan aset ya. Tapi kita di Jakarta udah punya pengalaman yang harus dilanjutkan. Kampung Akuarium misalnya dibangun di atas tanah pemerintah. Negara. Ya, tanah pemerintah ya, bukan negara lagi itu, pemerintah. Kemudian dikelola oleh koperasi, itu kehebatannya. Barunya itu akuarium itu. Jadi pemerintah menyerahkan tanah dan bangunan itu kepada koperasi, koperasi membayar kepada pemerintah sebagai suatu organisasi. Jadi pemerintah nggak repot nagih orang per orang tuh. Nah, kita udah punya cadangan sebenarnya perumahan sosial yang bersifat publik. Perumahan sosial yang bersifat publik artinya perumahan sosial yang diurus langsung oleh negara. Di Jakarta itu ada sekitar 25.000 unit, tapi 5.000 unitnya sekarang dalam keadaan tidak terpakai karena ada kerusakan, perbaikan dan sebagainya. Tapi perumahan sosial yang diurus oleh warga itu mungkin akuarium itu yang pertama. Saya tahu ada koperasi perumahan misalnya di Bandung gitu, tapi itu bukan di atas tanah pemerintah. Nah, satu itu punya tanah, kita punya aset Pak, tanah-tanah pemerintah bisa dikerahkan untuk itu. Apalagi kalau fungsi ibu kota, saya menyebutnya ibu kota, tapi yang kita lihat kan fungsinya pindah tuh. Akan banyak sekali tanah-tanah kementerian ini, kementerian itu. Tanpa mereka pindah pun ada banyak. Misalnya kita tahu Direktorat Jenderal Pajak tuh punya banyak sekali tanah terbengkalai, diduduki oleh masyarakat, diminta nggak boleh, tetapi ada universitas, nggak boleh saya sebut namanya, menduduki itu, dapat izin juga bikin gedung tinggi-tinggi. Karena nganggur sebenarnya. Karena yang namanya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal mau digedein apa sih, gedungnya udah cukup lah ya segitu. Apalagi nanti mereka pindah itu. Ketiga, ada yang namanya kewajiban pengembang yang 20% itu. Yang di Jakarta di zaman Pak Ahok karena niat baik mencegah korupsi, tidak boleh dibayar dalam bentuk uang, tapi harus dibayar dalam bentuk bangunan jadi, barang. Tapi kan jadi repot karena ngepas supaya pas nilainya, kewajibannya dengan ukuran gedung itu repot gitu. Itu dapat tanah yang pas lagi. Makanya repot. Jadi kamu akuarium menghadapi masalah karena tidak selesai. Karena rupanya kewajiban pengembang yang bersedia membangunkan itu nggak pas. Tuh. Jadi ada kurangnya. Gitu. Menurut saya seharusnya lebih mudah itu kalau dalam bentuk uang kepada pemerintah. Pemerintah bisa ngatur. Gitu. Lebih fleksibel bisa Tapi bagaimana mencegah korupsinya itu keahlian Bapak itu. Gitu. Nah Jakarta ini sekarang kita lagi dihitung-hitung. Ahok pernah bilang 13,5 triliun itu. Tapi saya duga mungkin sekitar 4-6 triliun lah yang masuk. Itu banyak Pak. Karena satu rumah susun, satu unit itu sekitar 300 juta. Jadi 1 triliun itu bisa bangun 1.000 unit itu. Jadi kalau Bapak punya 6 triliun, itu 6.000 unit. Dan kan akan nambah terus itu. Ini kan sebetulnya konsep yang sangat baik ya, perumahan sosial tadi. Terus tadi dikatakan juga, saya sepakat bahwa banyak aset-aset negara yang setengah nganggur, bahkan nganggur gitu ya. Beberapa bank pemerintah tuh punya komplek-komplek perumahan, atau yang sekarang masih dihuni, tapi juga tidak terlalu optimal. Ada di tengah kota, kemudian penggunaannya baru 1 lantai begitu. Pertanyaannya kenapa ini nggak berjalan gitu ya? Dan saya ingin nanya, karena kan dulu Mas Marco pernah maju calon gubernur nih. Kalau jadi gubernur tuh apa yang mau dilakukan dengan PR yang tadi diceritakan tadi? Apanya tadi itu? Bagaimananya saya tidak tahu, tanya Bapak. Justru. Tetapi apanya itu kalau mau dielaborasi sedikit, tentu saja segera mencairkan dana dari pengembang itu dalam bentuk badan. Jadi ada badan pengelola. Ya, kalau pemerintah pusat, saya tidak tahu mengapa belum bikin badan itu. Ya, pemerintah Jakarta boleh bikin badan pengelola perumahan sosial. Pakai dana-dana dari pengembang, bikin surat keputusan yang mengizinkan itu dalam bentuk uang, bikin mekanisme anti korupsinya. Saya yakin Bapak bisa, lulusan STAN. Kemudian pakai tanah-tanah pemerintah, termasuk negosiasi dengan pemerintah pusat tanah-tanahnya yang nganggur. Mengapa dulu itu tidak terlaksana Pak? Karena menurut saya ideologis ya.
Waktu kita bangun di kampung akuarium itu juga, masa tanah sebagus itu untuk perumahan rakyat? Bukannya itu lebih baik buat mall atau rumah mewah? Itu tanah pemerintah, warna coklat. Yeah. Artinya terserah pemerintah mau berbuat apa, tapi untuk yang dianggapnya penting. Lah tugas pemerintah itu memenuhi hak asasi manusia. Perumahan menjadi penting. Nah, saya pikir ada suasana seperti itu sampai berapa tahun lalu, bahwa tanah itu terlalu dilihat nilai tukarnya daripada nilai manfaatnya. Sekarang saya rasa waktunya, karena di mana-mana sekarang orang bicara. Tadi Bapak bilang anak-anak Bapak, anak saya, cuman anak saya tidak masalah karena cuma satu, dia tinggal mewarisi punya kami ya. Nggak punya ambisi dia punya tanah. Anak saya banyak. Ya tidak banyak, kalau lebih dari satu aja udah repot kan. Yeah. Bisa dibelah tapi akan kurang juga. Nah, jadi ada suasana ideologis yang mungkin sekarang sudah berubah, waktunya untuk dimanfaatkan. Gitu. Ada pergeseran pandangan anak-anak. Kalau dulu generasi kami ini kan, generasi kita lah, kepemilikan itu segala-galanya, jadi pengen punya. Nah, mungkin karena harga beli begitu mahal, atau mereka juga pengen enjoy life lebih baik, sehingga income-nya sebagian dipakai untuk menikmati hidup, kemudian lebih baik sewa menyewa. Jadi konsep tadi sebetulnya akan ketemu tuh dengan ya, jadi begini Pak, memang ketika kita bicara memiliki rumah, itu sebetulnya pengertiannya bukan ownership, tapi having, shelter, tempat benefit lah ya, manfaatnya. Nah, gejala semua kota di dunia itu memang kepemilikan, ownership itu berkurang sampai kira-kira mencapai stabil kalau di kota seperti yang maju seperti misalnya di Eropa Barat 45 sampai 50%. Tetapi begini, ketika kita bicara harga rumah atau tanah dan bangunan, sebetulnya kita juga harus bicara harga sewa kan, karena dampaknya kan ke sewa. Jadi kalau kita bilang kita mengendalikan harga tanah dan bangunan, sebenarnya kita harus mengendalikan harga sewa. Dengan otomatis akan terjadi. Kita menghadapi persoalan besar di situ karena kita tidak punya undang-undang tentang sewa menyewa tanah dan bangunan. Dan sekarang yang sewa menyewa juga menderita Pak. Kita punya data. Ada nggak ya di buku ini? Saya rasa ada. Di buku ini ada data tentang tingkat kepemilikan per provinsi. Sangat detail. Dan kita juga punya data bahwa kemampuan membeli, keterjangkauan, di semua desil income itu menurun drastis. Gitu. Bahkan yang desil tertinggi pun hanya secuil yang bisa mampu. Gitu. Jadi, undang-undang sewa itu penting. Mengapa selama ini tidak ada? Karena kita masih belum sadar bahwa rumah adalah hak asasi. Ketika rumah adalah hak asasi, maka artinya apa sih? Negara ikut campur kan? Nah, kalau negara ikut campur, maka undang-undang sewa itu penting. Kita mendengar kasus ketika COVID, orang diusir keluar dari rumah sewa dengan seenaknya. Kita mendapat laporan, kami waktu itu sempat mengundang orang memberi masukan tentang rumah sewa. Ada 100-an yang, ada yang kamarnya itu betul-betul seukuran 1x2 meter, Pak. Jadi kalau Anda buka pintu, itu udah langsung kasur aja. Kasur ya, bukan ranjang tuh, tidur. Terus pengusiran. Jadi ya memang harus dibereskan itu oleh pemerintah. Ini menarik. Barangkali konsep bahwa perumahan atau hunian adalah merupakan hak dasar. Itu belum banyak disadari baik oleh penyelenggara negara maupun oleh masyarakat pada umumnya. Jadi mungkin ini perlu terus disuarakan bahwa karena itu negara harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Apakah nanti modelnya subsidi atau tadi saya kira perumahan sosial suatu konsep yang harus kita sosialisasikan terus gitu. Jadi tadi sangat menarik untuk memahami bahwa pemukiman adalah bagian dari hak asasi, karena itu negara mesti turun tangan. Dan konsep perumahan sosial itu kira-kira harus disosialisasikan terus-menerus supaya dipahami. Saya mau bertanya nih, pertanyaan nakal ya. Kalau Marco Kussumatmaja jadi gubernur, dengan PR sebesar ini tuh apa yang akan dilakukan? Saya sudah gagal waktu nyagup, jadi sudah pasti nggak bisa saya.
Justru harus saya kembalikan ke Bapak karena saya dengar Bapak mau nyagup. Ya, dan dengan pengalaman Bapak sebagai menteri, pernah kerja di BRR yang bangun rumah juga kan, kemudian pernah direktur BUMN. Dari persoalan tadi itu dan apa yang harus dilakukan tuh, bagaimana caranya, Pak? Waduh, ini celaka nih. Jadi kayak Abu Nawas tuh, ditanya-tanya balik gitu. Tentu saja saya tidak punya pengetahuan atau pengalaman teknis seperti Mas Marco. Saya kira kalau beliau dikatakan tidak punya pengalaman, salah, karena banyak sekali proyek-proyek yang ditangani, termasuk saya mendengar Kampung Akuarium juga, it's one of your baby gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, menjadi pemimpin tertinggi satu unit apapun itu, tugas-tugas pertama adalah bukan mengerjakan hal teknis, tapi pertama memahami dan memahamkan konsep mau apa gitu. Ya kalau dalam bahasa saya itu seperti pemimpin orkestra yang menyusun partitur, kemudian berikutnya dia akan mencari pemain terbaik. Saya punya keyakinan tadi disebut pernah terlibat di pembangunan kembali Aceh, pernah mimpin BUMN, pernah bekerja di perusahaan swasta juga, di pemerintah juga. Pengalaman saya itu memberi pelajaran bahwa begitu ada leadership yang kredibel, ada pemimpin yang terpercaya, itu solusi akan berdatangan. Karena solusi datangnya dari orang-orang ahli yang punya pengetahuan, tapi juga punya etik, punya idealisme gitu. Nah, misalnya Aceh itu daerah yang sangat sulit, karena ketika tsunami terjadi, ratusan kilometer garis pantai habis, tidak ada support system, dan almarhum Pak Kuntoro diminta mimpin. Dan beliau kan sebenarnya orang manajemen, orang proses lah. Tapi bisa menghimpun ahli perumahan, ahli infrastruktur, ahli jalan, ahli irigasi, ahli sekolah, ahli pendidikan, dan sebagainya. Jadi begitu pun juga saya memimpin Pindad, kan saya nggak ngerti sama sekali apa itu senjata gitu ya. Tapi dengan manajerial, dengan leadership skill, bisa menghimpun orang-orang terbaik di bidangnya gitu. Saya kira di Jakarta juga nanti begitu, atau sekarang ini begitu juga lah, bahwa kuncinya adalah apakah the leadership itu mampu menghimpun talenta terbaik. Kemarin saya menulis di Harian Kompas ya, di media, diberi judul akselerasi dan kolaborasi. Mengapa dua kata kunci ini penting? Karena sepertinya hal-hal yang tadi dikatakan Mas Marco ini sudah lama tuh overdue, sudah lama harusnya diselesaikan, tapi karena tadi aspek ideologi, cara pandang segala macam, bahkan mungkin prioritas. Nah ini saya sepakat, ini barangkali waktunya gitu. Apalagi ada kata-kata Jakarta akan beralih fungsi dari ibu kota menjadi kota global yang menjadi penghela ekonomi dan bisnis itu. Kolaborasi juga penting. Mengapa? Karena dari segi pemerintah saja, Jakarta tidak mungkin bekerja sendirian, harus ke atas, harus bersama pemerintah pusat, tapi juga harus vertikal dengan horizontal, harus horizontal dengan Tangerang, dengan Bekasi, dengan Tangerang Selatan, dengan Bogor sampai Cianjur. Makanya konsep aglomerasi menjadi penting. Lebih dari itu, kalau kita hitung volume ekonomi di Jakarta dibanding dengan APBD sebetulnya, walaupun APBD-nya besar sekali, paling besar. Tapi kalau lihat volume perputaran ekonominya jauh lebih besar. Jadi artinya apa? Otoritas di Jakarta harus menjangkau juga untuk mengajak pelaku bisnis melakukan ini semua. Jadi kolaborasi menjadi penting sekali lagi. Plus harus menghimpun pikiran-pikiran terbaik yang datang dari civil society, dari kaum akademisi, dari para profesional gitu. Saya ingat dulu Bapak di Aceh itu, Bapak mungkin tadi lupa menyebut, Bapak mengkoordinasi kira-kira 400 NGO ya? 780. Saya sengaja salah Pak, biar supaya kelihatan masih ingat gitu. Itu besar sekali. Jadi di Jakarta kan juga begitu. Gimana menerapkannya itu Pak? Jadi itu event pertama di Unsia ya, karena kira-kira waktu itu kan semangat untuk membantu luar biasa. Ratusan NGO, lembaga internasional ada di sana. Jadi workshop pertama saya ingat angkanya dihadiri 782 lembaga internasional, termasuk World Bank, IDB,
NGO kecil, Palang Merah Internasional, semua. Mudah-mudahan kami masuk waktu itu. Rujak Center segala macam. Oh, nggak ada rujak waktu itu. Waktu itu belum ya? UPC ya. Kita ketemu dengan teman-teman UPC juga. Dan tadi bahwa mereka sebetulnya kalau dikasih panduan yang baik, ya bisa mengerjakan apa yang terbaik sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Nah, saya kira walaupun tidak sama sekali tidak sama, tapi nuansa itu harus dibangun juga di sini. Nah, artinya kita mengundang semua pihak. Nah, karena itu menurut saya Jakarta itu harus didorong untuk menjadi arena pembangunan. Tentu saja ada kompetisi politik dalam pilkada nanti, tapi nuansa politiknya masih dinetralisir, direm seminimal mungkin. Jangan warna arena pertempuran politik yang menonjol, tapi arena untuk tadi bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ini tadi kita baru satu aspek kan, soal pemukiman gitu. Itu kurang lebih begitu. Saya sering memperhatikan gitu ya. Kalau kita terbang misalnya di Kuala Lumpur atau di Bangkok, kota-kota yang setara dengan kita, itu kan turun seperti ada pola tuh kalau lihat dari atas tuh, ada pola nih. Mana bangunan berlantai 40, mana 30, mana yang 20, mana yang flat. Kalau di kita ini seperti kan nggak berpola itu. Bahkan bangunan setinggi 40 lantai bisa ke ujung mendekati Bogor sana gitu ya. Jadi bagaimana tuh menyelesaikan hal-hal seperti itu, Mas Margo, untuk bisa melakukan land consolidation sehingga antara hunian padat sama hunian yang flat itu bisa dibagi zonasinya gitu. Sebetulnya soal ketinggian bangunan, di samping soal itu ada soal yang menyangkut guna lahan. Jadi menurut saya yang lebih salah daripada sekedar membangun makin tinggi adalah mengkonsentrasikan satu fungsi pada satu tempat gitu. Yang baik adalah suatu campuran. Jadi ketika di situ ada perkantoran, ada pekerjaan artinya kan? Ada aktivitas warga ya. Ada juga tempat hunian sebetulnya. Tapi itu yang juga kurang disadari. Jadi misalnya ya, yang suka menjadi cemooh itu adalah ruko kan? Kan ruko itu dari dua kata rumah dan toko. Gitu. Tapi orang suka mengatakan fungsi rumahnya hilang. Itu tentu saja karena hanya dilihat rumah pada bangunan. Kalau kita bicara perumahan, kita kan harus bicara permukiman. Gitu. Jadi kalau Anda cuma bikin atas rumah bawah toko, seluas misalnya 10 hektar, ya orang nggak akan tinggal di situ kalau tidak ada taman kanak-kanak, tidak ada tempat penitipan anak, tidak ada tempat ibadah, bermain, atau tidak ada tempat beribadah. Gitu. Jadi pencampuran itu penting sehingga kita membangun kota, bukan membangun kantor saja, membangun rumah saja, membangun komersial saja gitu. Tapi memang lebih buruk dari itu karena kekuatan lobby dari pengembang kan. Dasarnya adalah di sana tanah murah, saya bisa membebaskan tanah di sana, saya diizinkan bikin setinggi-tingginya di sana. Jadi sekali lagi, nah ini kita juga pengen nanya pemerintah ini, karena itu menimbulkan dampak yang buruk. Ya kita sudah punya penelitian di Cikampek dan di Bogor, Cikampek terutama. Jadi ke arah timur itu sudah mulai sangat banyak gangguan polusi dan lain sebagainya. Jadi harus ada pengarahan yang disebut tata ruang gitu. Nah ini yang tadi Bapak sebut harus koordinasi gitu. Teman memang ada take and give kan. Saya itu terus terang hampir nggak pernah ke Bekasi gitu ya. Tapi di kantor ada teman-teman dari Bekasi, tinggal Bekasi kerja. Di mereka komplain Bekasi itu tidak seperti sebuah kota katanya gitu. Karena orang cuma tinggal di situ, kerja masih banyak di Jakarta. Jadi mungkin harus dibalik gitu ya. Di Bekasi lebih banyak orang tempat kerja, di Jakarta lebih banyak tempat tinggal. Jadi kayak di swap. Itu gimana caranya Pak? Secara
Ada koordinasi antar daerah. Saya membayangkan begini, ini sambil mendengar juga tadi berpikir. Kan kita sering mendengar konsep TOD, Transit Oriented Development. Jadi membangun pemukiman atau tempat aktivitas sedekat mungkin dengan tempat transit, karena itu akan mengurangi juga beban jalan dari kendaraan pribadi gitu. Jadi itu masuk dalam kategori system approach ya, yang systemic approach yang satu hal diselesaikan, hal lain ikut terjadi. Sebetulnya kalau berkaca pada pengalaman Kampung Akuarium, yang hebat apa sih? Menurut saya adalah pengorganisasian masyarakatnya, karena di sana muncul inisiatif bikin koperasi, mereka mungkin bisa diajak bicara mengenai desain, fungsi dan sebagainya gitu. Saya bayangkan kalau misalnya di berbagai wilayah, apakah Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, Pusat, bahkan kalau Pulau Seribu barangkali lain ceritanya gitu. Dibuat satu percontohan-percontohan. Bagaimana membangun dengan tema tadi. Satu wilayah yang kumuh, kemudian dibentuk organisasi sosialnya, mau bagaimana, yang tadinya satu lantai begitu, tapi disak-sakan, dinaikkanlah menjadi barangkali 3, 4, 5, bahkan Kampung Akuarium berapa tuh? 4 lantai. Yang masih memungkinkan mereka naik turun tangga dengan nyaman, kalau orang tua barangkali perlu disiapkan lift. Tapi datang dari warga sendiri gitu. Nah, maka dalam waktu katakanlah beberapa tahun ke depan, muncul contoh-contoh di mana perkampungan kumuh yang semula sangat buruk itu menjadi lingkungan yang lebih sehat. Naik memang, ada kerumitan sedikit, tapi kan itu yang disebut perlunya persiapan sosial. Tapi menjadi lingkungan lebih hijau, lebih sehat, ada sarana umum, sarana ibadah. Kalau ada yang meninggal, ada tempat takziah gitu ya. Kalau ada yang sunatan bisa ada punya tempat kenduri bersama-sama, bahkan tempat olahraga. Bahkan kalau kita mau menyentuh aspek pendidikan paling dini, PAUD itu bisa dibuat di situ sehingga ibu-ibu tidak harus berjalan jauh mengantarkan anaknya ke satu tempat. Kalau itu bisa dibuat contoh-contoh, mungkin tidak selesai dalam 5-10 tahun, tapi itu terus dilakukan dengan konsisten. Maka tadi keseimbangan antara kok seperti orang pergi ke Bekasi, Depok, Bogor hanya untuk tidur, tapi aktivitasnya di Jakarta, itu barangkali akan pelan-pelan akan terbantu. Nah, kembali kemampuan mengorkestrakan seluruh elemen itu yang mungkin perlu dihadirkan. Itu saya mau eksplor dari Bapak tuh, karena soal orkestrasi ini penting, karena apa yang Bapak yang sebut tadi itu memang sekarang di dalam pemerintahan kita dari pengalaman rakyat ini ya, terbelah-belah gitu kan, kita pusing tuh kalau karena perumahan sekarang diurus PUPR. Orang PUPR itu orang konstruksi, Pak. Pada perumahan itu masalah sosial gitu. Nah, kalau dari uraian tadi kan sebenarnya tapera itu baik ya. Tapi kalau dia sendirian itu kan tidak baik. Harus ada badan pelaksananya. Belum lagi nanti soal tata ruangnya. Bagaimana dari pengalaman Bapak bisa dalam pengertian pada tingkat birokrasi ini, Bapak kalau jadi calon gubernur kan harus mengendalikan birokrasi supaya mereka mau bekerja sama, melihat tujuan yang satu tapi tidak terbelah-belah secara sektoral ini, Pak. Mungkin 2 contoh ya. Sekali lagi kan saya bisa merefer pada apa yang pernah dialami gitu. Waktu membangun Aceh kan sebenarnya Pak Kuntoro memimpin multi-sektor development. Ada infrastruktur, ada perumahan, ada kesehatan, pendidikan, aparat negara, karena sebagian guru maupun PNS juga hilang, wafat gitu ya. Dan beliau atau kami semua pada waktu itu merancang supaya lembaganya setingkat menteri, karena memang harus koordinasi dengan menteri terkait gitu. Yang kedua, pengalaman saya ketika menata SDM, energi dan sumber daya mineral, ada namanya Dewan Energi Nasional, anggotanya 7 menteri tuh. Dewan ini terus Menteri SDM koordinator otomatis semacam ketua harian, ketuanya adalah presiden gitu. Ya, Dewan ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak lah. Artinya sebetulnya menurut regulasinya itu punya kemampuan memberikan advice policy yang sangat baik, tapi jarang digunakan karena aspek koordinasi gitu. Misalnya nanti saya balik kepada BRR. Misalnya rapat itu tidak selalu dihadiri oleh
seluruh menteri gitu ya. Nah, cara saya adalah instead of selalu rapat di SDM, saya gilir tuh. Kadang-kadang rapat di Kementerian Keuangan, kadang-kadang rapat di Kementerian Industri, kadang-kadang di Kementerian KLH atau di. Tapi Bapak Menteri saya hadir terus. Jadi maaf nih, saya membayangkan Bapak Gubernur masalah perumahan, rapat di dinas perumahan, tapi gubernurnya hadir. Kita datang. Kemudian berikutnya rapat di dinas tata ruang, tata kota, Bapak Gubernurnya hadir di situ. Keren atau rapat dengan Bupati Cianjur karena urusan hulu, kita datang ke Cianjur. Nah, yang saya kembali ke contoh, Pak Kuntoro juga melakukan itu. Walaupun beliau selevel menteri dan mungkin punya direct akses kepada presiden karena kegentingan wilayah Aceh. Tapi beliau dengan rendah hati datang ke berbagai kementerian, ke Pemda-Pemda, Medan juga terkait kan. Jadi saya menerjemahkan koordinasi memang kata-kata yang sangat enak diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tapi kalau kita konversi menjadi kerendahan hati, itu lain tuh ceritanya. Jadi kita datang ke mereka, kita sampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu responnya akan berbeda. Nah, saya bayangkan siapapun yang jadi gubernur nanti karena konsep aglomerasi ini, kalau bisa melakukan itu saya kira akan baik tuh, karena bukan lagi dia duduk sebagai penguasa, tapi sebagai fasilitator dari pembangunan warga yang memang tadi masalahnya begitu rumit dan disadari bahwa Jakarta tidak mungkin diurus sendiri. Contoh, saya kira seluruh kebutuhan pangan itu tergantung pada daerah lain. Karena tidak ada lahan padi di sini, tidak ada lahan sayur mayur. Sayur mayur buah dari sebelah kan. Kita cuma punya pohon mangga aja Pak di rumah. Ya, mangga. Atau energi juga sama kan. Energi itu datang dari sebelah menyebelah. Listrik dari Suralaya, sebagian dari Cirebon, dari Batang segala macam. Jadi itu barangkali suasana yang bisa kita bayangkan tuh. Saya merasa ini gagasan brilian, karena itu saya ingin eksplor Pak. Karena saya merasa tentu saja Jakarta ini masih banyak saudara-saudara kita penduduk miskin bekerja di pabrik, nelayan dan sebagainya. Tapi juga cukup banyak anak-anak muda kita bekerja pada tingkat manajerial. Jadi mereka sehari-hari mengalami soal manajemen intersektor. Saya yakin kalau mereka mendengar Bapak ngomong itu, relate itu ke mereka. Orang kita ini kan kalau kerja di swasta kan peduli amat dulu sektornya apa, kalau ada proyek bersama kita kerubuti. Nah, saya merasa mereka memang berharap begitu. Gitu. Apakah Bapak juga merasa begitu, Pak? Maksudnya ini jangan-jangan cuma kampanye doang nih ngomong begini, atau memang yakin bahwa itu harus dilakukan gitu? Iya, kalau saya boleh cerita, kan saya tidak pernah berhenti mengajar. Salah satu yang saya ajarkan adalah mata kuliah leadership kan. Dan bagi saya, baik membaca literatur maupun observasi kiri kanan, maupun saya alami sendiri, leadership is not about position ya, bukan title tapi behavior gitu. Itu kan sebetulnya yang disebut intrinsic leadership. Jadi kepemimpinan intrinsik itu yang mesti dihadirkan di berbagai tempat. Kalau masalah-masalah ini pengen beres, karena akan banyak menemui obstacle yang disebabkan karena ya presiden kita sering menyebut ego sektoral lah, antar sektor tidak bicara atau saling pokoknya saling jaga wibawa gitu. Tapi kalau tadi menerjemahkan kepemimpinan sebagai behavior, mencapai tujuan, menggerakkan orang, itu title nggak penting lagi. Bahwa seorang menteri mendatangi dirjen, seorang gubernur mendatangi bupati itu doesn't matter. Karena yang paling penting adalah bagaimana menjaga tujuan, mengorkestrasikan apa yang terbaik yang kita punya untuk to serve the public. Tapi ini tantangannya di birokrasi loh. Bapak yakin bisa merubah birokrasi menjadi seperti itu? 23 bulan saya di SDM waktu itu, saya menteri SDM. Dan pada waktu saya masuk, itu suasana kebatinan teman-teman di SDM itu sangat berat karena terpukul oleh kasus-kasus korupsi para pemimpinnya. Jadi saya guyonnya pada teman-teman itu, ini yang muda-muda pasti kalau ditanya kerja di mana nggak langsung ngomong di malu, malu, dia nyebut di dekat Monas gitu atau seberangnya Indosat segala macam sampai dikejar. Saking malunya, saya bilang tugas kita pertama-tama adalah membangun reputasi.
membangun kembali reputasi. Dan bangun reputasi bukan dengan memasang fotonya menteri, tapi dengan perilaku kita semua. Birokrasi menurut saya adalah seperti gerbong panjang. Begitu lokomotifnya jalan kenceng, dia akan ikut kenceng. Jadi aspek keteladanan, aspek role modeling itu menurut saya sangat efektif. Dan mereka ini sampai para dirjen dalam satu riungan begini, kalau nggak sempat datang ke rumah ini ya pada bulan-bulan ketiga, keempat, terus ngopi sore-sore gitu. Mereka mengatakan begini, ada yang kayak pengakuan dosa gitu lah. Pak, kami ini jangankan diajak baik gitu, diajak buruk, terpaksa kadang-kadang ikut. Jadi kalau diajak baik itu kita senangnya bukan main gitu. Saya pernah didatengin oleh para pengurus Dharma Pandita, Mas Marco. Pengen ketemu khusus. Ya, di kantor kita ketemu. Mereka mengatakan, kira-kira itu bulan ke-6, ke-7 lah. Mereka mengatakan, Pak Menteri terima kasih. Sekarang suami-suami kami itu tidurnya nyak. Karena nggak ada tugas-tugas, nggak ada perintah-perintah. Kan Bapak ngomong ngopi tadi. Nggak ada perintah yang aneh. Jadi kembali pada sekali pimpinan paling depan yang berfungsi sebagai lokomotif memberikan contoh-contoh baik, the rest akan ikut. Karena ya dulu barangkali korupsi itu karena kebutuhan, tapi sekarang rasanya penghasilan ASN itu sudah jauh lebih baik. Apalagi Jakarta, ya. Apalagi Jakarta. Jadi itu sudah paling tinggi. Jadi tinggal membawa saja pada visi, kurang lebih gitu. Terima kasih optimismenya, Mas Marco tadi. Cerita perumahan sosial, cerita pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sangat baik. Sekarang kita bayangkan kasus nyata ya, di Setiabudi belakang itu kan juga seru tuh kalau dilihat, atau ke arah Tanah Abang, ke arah Cideng segala macam. Apalagi kalau ke utara, walaupun Kelapa Gading itu tempat yang indah dan mahal, tapi kalau sampai ke utara timur itu juga daerah-daerah yang sulit. Nah, dengan konsep itu kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Kami sudah melakukannya di tanah pribadi saya, mengumpulkan 7 keluarga. 7 keluarga ini membentuk koperasi bersama-sama. Ini satu keluarga atau tetangga saja? 7 keluarga berbeda. Oh, bukan saudara, bukan ya? Bukan, sama sekali. Sorry, ada 2 yang bersaudara, tapi bukan saya. Ada 2 teman yang sebetulnya kakak adik. Tapi ada wartawan, ada lawyer, ada saya gitu. Kita bentuk koperasi, kita bangun di atas tanah mereka nyewa. Tetapi sebagai koperasi, suara satu orang, satu suara itu. Meskipun beda-beda luas lantai. Jadi setiap orang membayar ke koperasi itu seluas lantai yang dia dapat, dihitung luas lantai per meter persegi. Nah, pola ini saya rasa bisa diterapkan untuk kelas menengah yang kami menggunakan uang sendiri gitu. Jadi kuncinya menemukan antara pemilik tanah dengan yang membutuhkan lalu bekerja sama gitu. Yang punya tanah kan tidak hilang tanah karena statusnya dia nyewa. Kalau misalnya dia tiba-tiba merasa pengen mengembangkan itu lebih tinggi lagi, dia bisa buy out semua yang lainnya dengan kesukarelaan tanpa paksaan, atau yang lain tuh diajak, mari kita bangun lebih tinggi lagi gitu. Nah, harusnya begini, tapera itu bisa dimanfaatkan. Kami sekarang kan dana kami mahal jadinya karena punya sendiri semua. Ambil dari deposito, ambil dari. Kalau misalnya ada tapera kita pakai, ya kita cicil balik dengan bunga rendah karena subsidi negara. Tapi kemudian negara tentu menerapkan syarat. Syaratnya itu kan tidak boleh dilepas ke pasar bebas. Yang kami lakukan itu secara sukarela. Karena itu nanti kalau misalnya anggota koperasi mau keluar karena pindah karena apa, bahkan kita punya syarat kalau dia tidak bisa tinggal di situ lebih dari sekian bulan, saya lupa kalau nggak salah minimal harus 6 bulan tinggal di situ. Kalau tidak bisa lebih dari 6 bulan, dia harus lepas itu haknya. Karena kita nggak mau orang itu jadikan spekulasi. Itu tempat tinggal untuk Anda bekerja dan memang banyak yang kerja Anda kerja. Nah, kalau dia lepas ya kita kembalikan uangnya plus bunga, tapi bunga normal ya, bukan bunga persaudaraan lah, bukan bunga inflasi. Nah, itu bisa diterapkan di kampung-kampung seperti Setiabudi karena itu kan dikelilingi oleh para pekerja kantoran yang income-nya menurut saya kalau dengan cara demikian masih memungkinkan.
apalagi kalau dibantu dengan dana seperti Tapera gitu. Nah, kalau cara lain adalah beberapa pemilik tanah dikumpulkan dari satu begitu. Kalau misalnya developer mau ikut, tidak apa-apa juga gitu. Jadi, tapi mereka harus rela berbagi. Jangan orangnya di buy out terus suruh pergi. Enggak, dia bangun aja. Yang punya tanah situ tetap dapat. Dan yang harus dijaga kan jangan jangan di dilute ya. Tadinya sahamnya segini, tapi karena ditambahin sahamnya lalu dia menjadi kecil persentase. Jangan begitu. Hitungannya adalah berdasarkan luas lantai. Jadi tetap kan gitu. Di Jepang diterapkan itu. Jadi kalau Bapak pergi ke Tokyo, melihat Tokyo kan begitu, blok seperti blok Kuningan, antara Tamrin dengan Kuningan, itu banyak banget di Tokyo juga. Bedanya aja mereka lebih tinggi. Jadi memang di kelilingnya itu sama seperti kita, 20 lantai, 30. Tapi di dalam bloknya itu 8, 10 lantai itu banyak. Caranya begitu. Mengapa polanya? Karena itu tidak teratur. Nggak serapi, Karena memang mengikuti pola yang ada. Dan diperbaiki jalannya, infrastrukturnya baik. Itu bisa. Kalau kampung yang lebih luas ya, lebih luas, kemampuannya lebih rendah, memang lalu subsidi negara harus lebih besar. Dan itu tidak apa-apa kalau melalui Tapera, dan itu menjadi hunian sosial. Jadi kita harus menganut berbagai cara lah. Ada yang hunian sosial sepenuhnya subsidi, ada yang kelas menengah subsidi seperlunya, tapi tetap dalam kategori hunian sosial. Nah, persoalannya itu tadi Pak, memerlukan orkestrasi. Ini menarik sekali karena tadi secara konsep hunian sosial jadi, secara kewajiban negara bisa ditunaikan, kebutuhan warga tentu saja terpenuhi. Tapi kembali pada, kalau saya lihat dari pengalaman baik yang menata Kampung Akuarium maupun ini daerahnya Mas Marco, by the way, daerah mahal nih di Menteng, jadi luar biasa. Sama dia. Luar biasa, ada kemauan di antara warga untuk begitu. Jadi menurut saya kuncinya adalah bagaimana kita ngajak warga itu untuk punya kemauan bersama. Dan artinya pengorganisasian sosial sangat penting. Tetapi tugas pemerintah atau tugas otoritas bukan lagi sebagai ruler yang datang kemudian saya mau bersihkan area ini, bukan, tapi ngajak bicara warga dan mengorganisir tadi inisiatif dari warga. Kalau itu terjadi, saya kira kompleksitas bisa diselesaikan. Jadi Bapak yakin nyagup ya, karena bisa yang dilakukan nih. Kalau dibantu Margo bisa lah. Tapi gini, barangkali yang paling penting adalah obrolan semacam ini perlu diperbanyak ke berbagai aspek, berbagai sektor, dan nyampe kepada siapapun yang punya aspirasi untuk memimpin daerah ini. Ya perkara saya maju atau tidak itu ya tergantung partai politik. Kalau partai politik memberi kepercayaan dan rakyat memberi satu support, ya saya kira orang-orang seperti Mas Marco banyak sekali yang bisa kita ajak untuk menata Jakarta. Semoga jadi. Amin, mudah-mudahan ada jalan. Terima kasih. Sahabat sekalian, demikian perbincangan dengan Mas Marco, penulis 3 buku tebal ini, yang sekali lagi sangat bermanfaat apabila orang-orang yang pengen maju jadi gubernur itu membacanya. Yang diceritakan tadi adalah sebagian kecil saja, jadi kita bisa belajar lebih banyak. Mas Marco, terima kasih untuk hadir, dan nanti kita teruskan perbincangan aspek lain. Terima kasih.